Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Amma ba'd, segala puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana atas segala nikmatnya lah dan karunia-Nya kita masih bisa berkesempatan berkumpul di musola yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu musola Namirah, musola SMA 1 Kota Padang Sidimpuan. Marilah kita senantiasa mensyukuri segala karunia dan nikmat daripada Allah tersebut dengan kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita di hadapan Allah. Bagaimana cara kita meningkatkan iman dan takwa kita? Tentunya yaitu dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua, para bapak ibu guru jamaah majelis musola Namirah ini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa yang insya Allah kelak mudah-mudahan di yaumil akhir nanti dengan iman dan takwa itu insya Allah mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, yang orang-orang beriman kekal di dalamnya. Yang kata Allah surga itu uiddat lil muttaqin, yaitu diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang akan masuk surga Allah kelak hanya orang yang bertakwa. Yang tak bertakwa, mohon maaf Bapak Ibu, tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala, itu jelas. Jadi mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan, tetap beriman dan bertakwa sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kebetulan ini hari Jumat, hari yang barokah. Jadi kalau setiap Jumat bagi yang laki-laki dia biasanya melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat sebagaimana Allah sampaikan dan Allah wajibkan bagi laki-laki dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli apabila sudah azan berkumandang. Oleh karena itu hari yang barokah di tempat yang barokah, insya Allah mudah-mudahan hidup kita juga akan berkah sampai nanti di akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, khatamun Nabiin, beliaulah Nabi yang terakhir, itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah mengikuti, meneladani petunjuk daripada Rasulullah, mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita adalah umat yang terpilih mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Mukarramah Raisatul Madrasah ya. Jadi yang saya hormati, yang saya muliakan Ibu Kepala Madrasah, walau kana goiban, walaupun belum berkesempatan hadir, yang kemudian juga Bapak Wakil Kepala Sekolah, kemudian juga ada Bapak Humas, kemudian juga mungkin ada Bapak Wakil Kesiswaan, begitu juga dengan staf seluruh pengajar, Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Kita semua Bapak Ibu guru di sini diberikan Allah kesehatan, umur yang barokah, rezeki yang barokah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan bagi yang belum berumah tangga, kita doakan mudah-mudahan Allah karuniakan jodoh yang soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang belum Allah berikan keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan anak laki-laki dan perempuan yang soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Karena begitu Allah mengatakan di dalam Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laisa dzakaru kal unsa." Dalam Quran surah Ali Imran, laki-laki itu enggak sama dengan perempuan. Jadi itu yang mengatakan langsung Allah. Jadi laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Nah, makanya Bapak Ibu saya doakan bagi yang sudah berumah tangga, yang belum Allah karuniakan anak laki-laki, mudah-mudahan Allah karuniakan anak laki-laki. Yang belum Allah karuniakan anak keturunan perempuan, mudah-mudahan Allah karuniakan anak keturunan perempuan. Kenapa Ustaz? Karena memang anak laki dan perempuan itu tidak sama Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada orang hari ini mengatakan laki perempuan sama saja, itu dari mana jalannya? Allah saja bilang laki dan perempuan beda. Dari mana jalannya sama? Fisiknya pun sudah beda. Dan rasanya memiliki anak laki-laki dan perempuan itu jelas tidak sama. Mana buktinya Ustaz? Gampang. Biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak kalau sudah punya anak laki-laki minimal 4, pasti masih bilang, ya Allah minimal 1 anak perempuan. Begitu juga sebaliknya. Kalau bapak ibu sudah punya anak perempuan 4, pasti masih berkata dalam hatinya, ya Allah minimal 1 anak laki-laki. Dan itu fitrah manusia. Oleh karena itu kalau ada hari ini orang mengatakan anak laki dan perempuan sama, itu perlu dipertanyakan kewarasannya. Karena Allah mengatakan tidak sama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita terlalu jauh, mungkin Bapak Ibu belum mengenal saya. Karena saya juga baru pertama kali hadir di sini. Saya ditelepon oleh ibu siapa namanya saya lupa. Mas Ria, ada orangnya? Iya, Mas Rifa nggak ada ya? Iya, lagi katanya kebetulan ke luar Pulau Jawa ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tak pernah membayangkan akan sampai kemari. Tapi begitulah takdir telah mempertemukan kita. Rezeki jodoh maut ya Allah yang ngatur. Ya, memang saya sudah lama mendengar kalau di sini ada majelis dan diisi oleh tuan-tuan guru kita. Saya dengar mungkin pernah ada juga Ustadz Julfan, ketua MUI kota, dan macam-macam rekan-rekan dakwah sudah bolak-balik kemari, katanya begitu. Dan alhamdulillah Allah berikan saya kesempatan amanah untuk hadir di sini. Dan ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah rezeki Bapak Ibu kita bertemu di sini. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang membawa barokah bagi semua. Oleh karena itu saya ingin bertanya dulu, Bapak Ibu sudah kenal dengan saya? Apakah perlu lagi perkenalan? Perlu Bu? Perlu. Nanti siapa laki-laki yang ganteng di depan saya ini? Tak kenal ini siapa, bicara-bicara tak tahu namanya gitu ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ustadz Martua Dalimunte. Jadi marga saya Dalimunte. Ada marga Dalimunte Pak? Enggak ada ya. Ibu-ibu enggak ada marga Dalimunte? Enggak ada. Alhamdulillah ya. Jadi namanya Martua, marganya Dalimunte. Kalau nama saya Bu, nama daerah. Kalau orang Melayu mengatakan Betuah. Nah, kalau bahasa Batakna Asam Martua Mahamuni ya kan. Nah, kalau bahasa Jawanya Sugeng. Sugeng itu beruntung, membawa berkah. Itulah nama saya diberikan orang tua. Mudah-mudahan nama itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Alhamdulillah sudah menikah. Anak sudah 2, 1 laki-laki 1 perempuan. SD di Kayuambun, alamat Jalan Haji Umar Kayuambun, Padang Sidimpuan Gang Mawar. SD di Kayuambun, kemudian lanjut pendidikan ke Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru, dulu masih Tapanuli Selatan,
sekarang sudah menjadi Mandailing Natal. Tamat 7 tahun. Kemudian saya melanjutkan pendidikan ke USU. Kata orang USU, Universitas Sitataring Ujung. Nah, begitu kata orang ya. Atau sekarang bernama IPTS. Nah, dulu namanya STKIP. Saya mengambil jurusan bahasa Inggris. Nah, jadi loh, Pak Ustadz jurusan bahasa Inggris kok bisa ceramah? Iya, ada ibu jurusan bahasa Inggris sebelah kanan saya juga barangkali. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mengambil jurusan bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris Ustadz? Panjang ceritanya ya, tapi insya Allah kalau ibu-ibu mau tahu nanti boleh kita cerita-cerita ya. Saya jurusan bahasa Inggris hanya S1, mohon maaf saya masih junior, mungkin ada yang S2, S3, izin pada kesempatan kali ini karena saya diberikan amanah, izin saya menyampaikan. Mungkin rezeki tidak sampai mengambil S2, S3, tapi beginilah, mungkin karena doa dari orang tua, doa dari guru-guru, sehingga ilmu yang 7 tahun di pondok pesantren alhamdulillah masih diberikan keberkahan oleh Allah, dan ini merupakan sebuah kewajiban juga ya. Jadi itu sedikit perkenalan saya. Mudah-mudahan perkenalan ini bisa lebih mendekatkan kita nantinya, sehingga Bapak Ibu tidak sungkan untuk bertanya. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh Ustaz bertanya pakai bahasa Inggris? Boleh. Boleh Ustaz bertanya pakai bahasa Arab? Boleh. Kenapa begitu Ustaz? Mana tahu nanti ada yang segan bertanya. Boleh Ustaz bertanya lewat catatan? Boleh. Karena pernah ada jamaah saya perbolehkan bertanya, silahkan bertanya bahasa Arab, bahasa Inggris. Ternyata memang ada yang bertanya ibu-ibu pakai bahasa Arab. Saya penasaran, ini ibu-ibu kenapa bertanya pakai bahasa Arab? Rupanya ada bu dia di situ. Nah, begitu kan. Saya makin penasaran lagi. Kira-kira ini apa sih pertanyaannya gitu kan. Akhirnya si ibu muda masih, mamak muda kata zaman sekarang ya. Ibu ini bertanya, Ustaz, ya, bagaimana kalau suami kita malas sholat? Nah, itu pertanyaannya. Saya nggak bertanya kenapa dia berbahasa Arab. Dia sendiri menjelaskan, mohon maaf, karena di sini ada bau saya, kata dia. Oh iya, rupanya dia ingin menjaga perasaan baunya. Terpaksalah dia pakai bahasa Arab. Nah, ini pun mana tahu yang mau pertanyaan pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa lah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Saya yakin ibu-ibu ini tahu semua artinya ya. Alif Lam Mim Zalikal Kitab, ini kitab, La Raiba Fihi, tidak ada keraguan padanya, Hudal Lil Muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya terlalu jauh, nanti saya lupa. Biasanya ini sampai jam berapa Bapak Ibu? Sekarang sudah jam 14.33 di jam saya. Biasa sampai jam berapa Ustaz? Sampai jam 3. Sampai jam berapa Ibu? Setengah jam lagi. Oh. Ya. Sebelum asar ya, karena waktu sholat sekarang semakin cepat. Nah, iya, jadi kepada MC kalau Ustadz lupa mohon diingatkan ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 Allah mengatakan, Zalikal kitabu la raiba fihi, bahwasanya Quran itu kata Allah la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya tidak ada dusta di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira Bapak Ibu percaya enggak kalau Allah mengatakan bahwa Quran itu tak ada dusta di dalamnya? Yakin tidak? Bapak-bapak yakin? Ibu-ibu yakin? Alhamdulillah. Sudah pernah membuktikan Bapak Ibu? Sudah berapa kali dibuktikan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Quran surah Al-Baqarah ayat 2 itu sebenarnya menantang kita manusia ini. Allah mengatakan
bahwa di dalam ayatnya Al-Quran itu tidak ada yang salah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang profesor sekalipun kalau dia menulis buku, profesor Bapak Ibu, kalau dia menulis buku, apa dia sebutkan di halaman pertamanya? Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan, mohon kritik dan saran. Kata siapa? Pak Profesor. Profesor sekalipun Bapak Ibu itu tidak berani membuat di buku yang dia tulis tidak ada di sini yang salah. Tapi ada satu buku, ada satu kitab, yang buku itu, kitab itu kalau kita buka di halaman pertamanya, apa yang dia katakan itulah dia. La raiba fih, tidak ada dusta ataupun yang salah di dalamnya. Sombong tidak? Kira-kira yang nulis sombong nggak Bapak Ibu? Sombong. Sombong lah. Masih di halaman pertama dia udah bilang nggak ada yang salah. Nah, siapa yang menulis? Siapa yang membuat itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu sombong, wajar tidak? Wajar. Kenapa? Karena sombong itu adalah pakaian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan, dan apa-apa yang ada sebelum kehidupan dan sesudah kehidupan. Bahkan Allah tidak hanya menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan, tetapi juga Allah menciptakan yang namanya alam akhirat, di mana nanti kita semua akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Bapak Ibu, sebelum kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan alam semesta, manusia, bumi, bulan, bintang, matahari. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Allah tidak hanya menciptakan manusia, Allah tidak hanya menciptakan bulan, bintang, matahari, tetapi juga Allah menurunkan aturan yang berupa syariat Islam bagi kita, itulah Al-Quranul Karim. Untuk apa? Sebagai panduan di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Kenapa? Karena semua kita ini suatu saat akan pulang. Kemana kita pulang Bapak Ibu? Kemana kita ini mau pulang? Bapak Ibu, jamaah. Oh jemaah, alhamdulillah. Kemana kita semua akan pulang? Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan pulang ke surga Allah. Ke surga atau ke neraka? Gak mau ke neraka? Enggak, mau ke surga. Kenapa harus ke surga? Ayo. Ada yang mau tinggal selamanya di dunia ini? Oh Ustaz, saya mau selamanya aja di dunia ini. Saya ada? Enggak ada. Kita akan pulang. Semua ini kita akan pulang suatu saat. Pulang ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ke surga? Karena dulu kakek kita Nabi Adam alaihissalam dulu tinggalnya di mana? Di surga. Dulu Nabi Adam alaihissalam tinggal di mana? Di surga. Cuma karena satu hal, Allah turunkan dia ke dunia. Untuk apa? Untuk diuji. Untuk apa? Untuk diuji. Untuk apa diuji? Agar Allah tahu siapa di antara hambanya yang terbaik amalnya. Mana dalilnya Ustaz? Surah Al-Muluk ayat 2. Ayo ibu-ibu yang suka yasinan, biasanya baca surah Al-Muluk atau yang disebut dengan surah Tabarok ayat 2. Ayo siapa ibu-ibu yang bisa membacakan Al-Muluk ayat 2? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Alladzi khalaqal maut. Dialah Allah yang menciptakan dari yang maut. Apa itu maut Bapak Ibu? Maut. Maut tahu nggak? Mati. Dulu kita ini semua mati Bapak Ibu. Maksudnya apa Ustaz? Dulu kita ini tidak ada. Benar gak Bapak Ibu? Dulu Bapak Ibu sudah ada belum? Zaman Nabi Adam sudah ada? Belum. Dulu kita ini gak pernah ada. Lalu kemudian ada. Ya kan? Sekarang jadi ada. Dulu gak pernah ada. Mana yang namanya Ustadz Martua? Gak ada dulu. Kapan dia ada? Pada tanggal 5 Desember 1982. Baru di situ Ustadz Martua ada. Dulu kita ini tidak pernah ada. Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata?" Kenapa kamu ini hamba Allah engkar kepada Allah wa kuntum amwata? Padahal dulu kamu mati. Dulu kamu ini tidak ada. Fa ahyakum. Kemudian kami hidupkan kamu. Summa yumitukum. Kemudian setelah kamu hidup, lalu kemudian kami matikan kamu kembali. Summa yuhyikum. Setelah kita mati, baru Allah kemudian menghidupkan kita kembali. Summa ilaihi turja'un. Dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berapa kali kita mati? 2 kali. 2 kali kita tidak ada, baru 2 kali kita ada. Kita nggak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada, kemudian ada. Makanya tadi saya tanya, kita ini semua mau kemana? Mau menuju ke surga. Kalau mau menuju ke surga, maka ada panduannya Bapak Ibu. Makanya kata Allah dalam surah Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal maut wal hayat." Allah lah yang menciptakan segala yang tidak ada. Allah lah yang menciptakan yang namanya kematian. Maka kalau ada yang bertanya, "Ya Allah, ya Tuanku, kenapalah harus ada kematian?" Ya enggak? Kira-kira kalau kita berpisah dengan keluarga kita, ada keluarga kita yang meninggal dunia, al-maut, sedih tidak Bapak Ibu? Sedih. Kadang-kadang kita sampai berkata dalam hati kita, "Ya Allah, kenapalah harus ada yang namanya kematian?" Begitu sakitnya Allah berpisah dengan suami, begitu sakitnya Allah berpisah dengan istri, begitu sakitnya berpisah dengan orang tua dan anak-anak. Tetapi begitulah Allah menciptakan yang namanya kematian. Untuk apa? Sebagaimana Allah juga menciptakan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang menciptakan segala yang namanya tidak ada. Allah yang menciptakan kematian. Allah lah yang menciptakan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum, untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara Bapak Ibu ini yang terbaik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita di dunia ini untuk apa Ibu-ibu, Bapak-bapak? Untuk diuji. Untuk apa diuji Ustaz? Untuk diuji dan diketahui siapa yang terbaik amalnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting kita mempersiapkan amal. Apa yang disebut dengan amal Ustaz? Yang disebut dengan amal adalah segala perbuatan yang kita lakukan, itulah amal. Dan amal itu nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ketika kita pulang kembali menghadapnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita tadi mau pulang, ya kan? Mau pulang kemana tadi? Surga. Kita ini mau masuk surga. Saya mau bertanya Bapak Ibu, kira-kira surga Allah itu seluas apa Bapak Ibu? Ayo ibu-ibu, seluas apa surga Allah? Seluas langit dan bumi. Di mana Allah sampaikan? Di Quran surah Ali Imran. Apa kata Allah? Wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah
Apa kata Allah? Bersegeralah kalian meraih ampunan. Maka Bapak Ibu, kalau mau mendapatkan ampunan, perintah Allah bersegera berbuat amal baik. Kalau ada amal kebaikan jangan dilama-lamakan. Kenapa? Siapa tahu amal itu justru yang menjadikan kita ke surga Allah, atau siapa tahu amal itu adalah amal yang terakhir yang kita lakukan. Maka kalau ada niat baik jangan ditunda-tunda. Maka kata Allah, kalau mau meraih ampunan, kata Allah bersegera. Kalau mengejar dunia disuruhnya santai saja. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu ini hidupnya capek. Kenapa? Dunia dikejar. Dunia ini nggak perlu dikejar. Allah perintahkan kalau untuk dunia biasa saja berjalannya, nggak usah dikejar. Apa yang perlu dikejar? Akhirat. Kalau untuk akhirat baru ibu-ibu mengejar, bapak-bapak kejar. Tapi kalau untuk dunia perintahnya hanya berjalan. Maka pahami ayat-ayat Quran, bagaimana Allah memerintahkan tentang urusan dunia, bagaimana Allah memerintahkan tentang urusan akhirat. Ada panduannya Bapak Ibu. Maka kalau hidup kita terasa lelah, coba perhatikan amal ibadah kita. Oleh karena itu, kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegera meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bukan karena Pak Ustadz pernah ngukur surga Bapak Ibu, tidak. Tapi Allah yang bilang di dalam surah Ali Imran bahwa surga Allah seluas langit dan bumi. Luas tidak Bapak Ibu? Luas lah. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sendirian masuk surga, enak tidak? Enak nggak Bapak Ibu? Kenapa nggak enak? Karena terlalu luas. Kalau surga kita tinggali sendiri. Ustadz sok tahu aja. Mana buktinya Ustadz? Tanya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dulu tinggal di mana? Sendirian atau berdua? Awalnya sendirian, baru berdua. Kan begitu. Barulah Nabi Adam merasa hidupnya bahagia. Karena dulu di surga, waktu Nabi Adam di surga, Adam melihat sepasang ekor burung. Ada pasangannya. Loh kok saya nggak ada pasangannya? Maka Nabi Adam bergumam dalam hatinya, ya Allah, andai saya ada teman di surga. Maka begitu Nabi Adam alaihissalam bangun dari tidurnya, dia telah melihat ada sosok manusia yang sangat rupawan di sisinya. Maka Nabi Adam bertanya, siapakah engkau? Maka Hawa pun menjawab, aku adalah yang diciptakan Allah untuk menemanimu di surga. Maka Nabi Adam pun memberikan nama kepadanya dengan Hawa. Hawa artinya adalah orang yang dirindukan. Maka dulu Nabi Adam alaihissalam di sana. Cuma setelah itu karena satu hal Allah turunkan ke dunia. Dan di dunia ini kita adalah untuk diuji. Untuk apa? Diuji. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu biasa sering menguji anak-anak. Ya kan? Ada ujian semester, ada mid semester, macam-macam namanya sekarang ujiannya. Ada lagi ujian apa sekarang? UAM ya, apa namanya? Asesmen. Itulah. Tiap tahun ganti-ganti. Ini nanti menteri ganti apalagi namanya, wallahu a'lam, saya nggak tahu ya. Karena saya juga pendidik sama dengan ibu-ibu, tahu rasanya gimana jadi pendidik, gimana rasanya menghadapi anak-anak, tahu betul saya. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu di sini kompak-kompak, soleh-soleha, adem ayem, ya kan? Agar apa? Agar anak-anak kita nanti yang kita didik ini menjadi amal jariyah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijamata ibnu Adam ingkotoa amaluhu illa min salasin. Apabila telah meninggal anak Adam, maka terputuslah segala amal kecuali 3. Yang pertama, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang diajarkan, au shadaqatun jariyah, atau harta yang diinfakkan, au waladun soleh yada'ulah, atau doa anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Maka salah satu daripada amal jariyah adalah
ilmu yang diajarkan oleh bapak ibu kepada anak-anak kita itu akan menjadi pahala yang tiada putus mengalir terus menerus walaupun kita sudah tiada. Maka bapak ibu yang dirahmati Allah, cerdaslah dalam beramal. Carilah amal-amal yang kalau kita meninggal dunia, amal itu tidak akan terputus. Salah satunya adalah ilmu yang diajarkan. Kemudian apa? Harta yang diinfakkan. Saya yakin bapak ibu, majelis taklim kita ini yang diadakan setiap berapa kali? Sekali sebulan. Saya yakin ini terlaksana karena ada harta yang diinfakkan. Betul tidak? Biasanya ada iuran bapak ibu kan? Karena saya lihat sudah ada di sana mie yang menanti-nanti kita, ya kan? Mie itu pocal itu. Nah itulah ya. Saya lihat bapak ibu sudah tak sabar menanti pocal yang sudah mau Nah saya yakin itu harta yang diinfakkan. Maka harta ini akan menjadi amal jariah. Maka bapak ibu banyak-banyak berinfak di majelis ini. Apa? Agar majelis ini tetap bisa berjalan. Supaya apa? Supaya ketua majelis taklim kita bisa mengundang ustadz-ustadz kita kemari, ya kan? Mengundang ketua MUI. Syukur-syukur nanti bisa mendatangkan Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat misalnya kan. Masya Allah, ya kan? Tanggal 9 insya Allah ya. Di batalion ya, Abdul Somad ya. Jadi begitu, di sini pasti ada harta yang diinfakkan. Banyak-banyak menginfak, menyantuni anak yatim piatu, menyantuni fakir miskin, berinfak kepada keluarga. Kepada siapa kita yang lebih utama berinfak? Kepada keluarga dulu. Keluarga dulu, istri, anak-anak, ya kan? Baru kepada kaum kerabat, baru di luar itu tetangga, baru anak yatim piatu, fakir miskin dan segala macamnya. Kesana kita berinfak ya. Kemudian awawaladun soleh yadaulah, atau doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Maka anak adalah aset bapak ibu. Anak-anak kita adalah aset dunia akhirat. Maka didiklah anak-anak kita di rumah menjadi anak yang soleh soleha. Saya yakin bapak ibu senantiasa berdoa. Saya sering mendengarkan doa bapak ibu. Biasa selalu mendoakan doa ini. Apa doanya yang bapak ibu panjatkan setiap selesai sholat? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhanku, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, kemudian anak-anak keturunan kami yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, waja'alna lil muttaqina imama, dan menjadi anak-anak itu anak-anak yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, coba simak ayat itu. Waja'alna lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya sekedar pemimpin bapak ibu, karena sekarang mau dekat waktunya memilih pemimpin. Anak-anak kita itu, mereka bukan hanya menjadi anak yang soleh soleha, tetapi mereka menjadi anak yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak ibu coba bayangkan bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang menjadi mereka itu pemimpin, bukan sekedar pemimpin, tetapi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Saya tidak dapat membayangkan sehebat apa orang tuanya, sehebat apa ayah dan ibunya bisa melahirkan karya anak-anak yang soleh-soleha, yang mereka menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan sembarang orang, tapi orang-orang yang bertakwa. Artinya bapak ibu apa? Kalau kita mau anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak itu menjadi pemimpin, bukan sekedar pemimpin, tetapi juga pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, maka saya yakin orang tuanya juga adalah orang tua yang hebat. Maka tidak ada ceritanya
anak-anak yang hebat lahir dari orang tua yang biasa-biasa, tidak ada. Kalau mau anak-anak kita hebat, hebatkan dulu orang tuanya. Harus dari orang tuanya dulu, baru lahir generasi soleha. Mau anak soleh, mau anak soleha, berarti tugas orang tuanya mensolehkan diri, mensolehahkan diri dulu, baru lahir anak soleha. Nah, begitu. Nah, siap Bapak Ibu? Siap semua ya. Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hidup kita ini adalah dipenuhi dengan perjuangan berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya, mengumpulkan amal ibadah. Ya kan? Mengumpulkan amal ibadah. Jadi apa tugas kita, Ustaz? Tugas kita biar masogok pahaloni ba ariarion. Ini mah pikirkan. Ya macarana, pikirkan. Nah, kalau bisa setiap menit pahala, saya yakin Bapak Ibu ini insya Allah setiap menitnya adalah pahala dan kebaikan, karena Bapak Ibu luar biasa amal solehnya ya. Jadi oleh karena itu, bagaimana kita berbuat amal soleh, yang amal soleh itu insya Allah akan Allah balas dengan pahala, yang pahala itu insya Allah akan Allah balas dengan surga. Dan untuk masuk ke surga Allah membutuhkan yang namanya ilmu. Maka kalau kita mau sampai ke surga, perlu tidak yang namanya petunjuk? Perlu. Di mana kita mendapatkan petunjuknya Bapak Ibu? Di dalam Al-Quran. Bayangkan Bapak Ibu, sedikit lagi ya, sabar. Karena mau tidak lo pitot, angkat tot, palurus tot ya. Sabar Bapak Ibu, sebentar lagi. Tidak apa-apa ya. Jadi di mana kita mendapatkan petunjuk itu? Di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Bapak Ibu pergi ke suatu kota, yang kota itu belum pernah kita kunjungi, supaya kita sampai ke alamat, tidak salah sasaran, tidak salah tujuan, maka kita membutuhkan yang namanya petunjuk. Mana jalan ke Makkah, mana jalan ke Madinah. Ibu udah pernah ke Makkah belum? Belum. Ke Madinah belum? Ada. Sudah berangkat haji dan umroh? Mandeling Natal, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Madinah yang sebelum Madinah sesungguhnya ya, Insya Allah. Saya doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk berkunjung ke dua tanah suci Makkah dan Madinah, baik untuk haji maupun umroh. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita membutuhkan yang namanya petunjuk. Kalau kita pergi ke suatu kota, suatu negara yang belum pernah kita ke sana, supaya kita tidak salah alamat, kita membutuhkan yang namanya petunjuk. Ya kan? Maka hidup kita juga begitu. Hidup kita ini juga membutuhkan petunjuk, karena kita mau pergi ke suatu tempat, karena kita mau menuju satu tujuan. Tujuannya tadi adalah surga. Untuk sampai ke surga membutuhkan petunjuk. Petunjuknya adalah Al-Quran. Sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 2, Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fi Hudan Lil Muttaqin. Dan dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita mengaku bertakwa, petunjuknya adalah Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup kita ini tak obahnya seperti seorang supir pesawat. Bapak Ibu tahu nggak supir pesawat? Apa namanya? Pilot. Pilot itu Bapak Ibu, dia terbang di langit yang gelap di malam hari di udara sana. Dia tak nampak jalan, nggak ada aspal di langit. Ada aspal di langit? Nggak ada. Pilot itu terbang di atas udara sana di langit yang gelap gulita di malam hari. Dia berangkat dari bandara Kuala Namu menuju Jakarta supaya dia sampai ke tujuan. Kira-kira pilot itu membutuhkan apa? Petunjuk. Petunjuknya apa namanya? Kompas. Nah, maka kalau pilot pesawatnya melenceng, dia lihat sudah lari menyimpang, dia kembalikan tuh melalui radar, maka dia berada di jalan yang lurus. Maka hidup kita juga begitu Bapak Ibu. Kalau kita salah jalan, salah arah, melenceng, balik lagi ke jalan yang lurus. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Maka hidup kita tak ubahnya seperti pilot pesawat. Agar dia sampai ke tujuan, dia membutuhkan yang namanya petunjuk. Dan petunjuk bagi orang yang mengaku beriman dan bertakwa di kehidupan dunia ini, itulah Al-Quranul Karim.
Maka kalau kita salah arah, salah jalan, kembalilah kepada petunjuk yang benar tadi. Cuma bedanya Bapak Ibu, bedanya kita dengan pilot apa? Kalau pilot itu tadi dia salah arah, salah jalan, dia masih bisa kembali. Kalau hidup kita salah arah, hidup kita salah jalan, terus Allah panggil kita pulang, gimana Bapak Ibu? Game over. Ibu gak akan bisa lagi ke dunia ini kembali lagi untuk beramal soleh. Maka mumpung Allah berikan kita usia, Allah berikan kita kesempatan, mari kita memperbanyak amal ibadah. Ya kan? Bukankah Allah mengatakan di dalam ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan bersifat sementara, melainkan kehidupan yang bersifat menipu. Kehidupan yang bersifat menipu. Dunia ini adalah perhiasan, tapi perhiasan yang menipu. Kalau perhiasan KW, Bapak Ibu mau perhiasan yang KW apa yang asli? Mau yang asli. Mau yang asli di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada pun kesenangan di dunia ini sifatnya hanya sementara. Maka jangan tertipu dengan yang sifatnya sementara. Mau yang sementara atau yang selamanya? Selamanya. Yang selamanya hanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dunia bersifat sementara. Kan begitu kata lagunya Bapak Ibu. Coba hafalkan lagunya. Ya kan? Miskin sementara, kaya pun sementara, ya kan? Cantik sementara, ganteng sementara semuanya. Makanya jangan pernah tertipu dengan kehidupan dunia. Saya kan Ustadz masih muda Ustadz, umur masih 30. Kayaknya duluan deh ibu yang sebelah sana, misalnya kan. Jangan salah, ya kan? Yang tua pun, yang muda pun bisa pergi. Betapa banyak sering kita lihat kehidupan dunia ini. Ada saudara kita yang lagi sakit, kita lihat, nggak lama lagi nih, paling-paling 1 kalender lagi misalnya kan, ya kan? Tahu-tahu Bapak Ibu, yang pergi siapa? Yang sehat. Tiba-tiba tadi dia masih makan bareng kita di sini. Begitu pulang innalillah. Maka jangan tertipu dengan nikmat dunia, jangan tertipu dengan nikmat usia, jangan tertipu dengan nikmat kecantikan, ketampanan, pangkat, jabatan. Kenapa? Karena itu hanya bersifat sementara. Persiapkan amal ibadah. Jangan sampai kita nanti seperti Allah sampaikan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kelak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka berkata di hari akhirat, apa kata mereka dalam surah Al-Mu'minun? Kata mereka, qala rabbirji'un, ya Allah ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'mala sholihan, agar aku kembali beramal soleh. Kata mereka kepada Allah. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Nda dong bebe, gabus munu masudei, angan-angan munu maini Allah. Ipolak peho tu dinon, les nangkan na songoni mahwayahnya. Ipolak peho mulak, les na songoni do, les na durako dohoni Allah. On perasoy maduho sini Allah. Maka kata Allah, paulaika humul khosirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi di dunia, rugi di akhirat. Jangan sampai kita sudah rugi di dunia, rugi pula di akhirat. Di dunia boleh kita rugi, tapi jangan sampai kita rugi di akhirat. Di dunia Anda boleh tidak punya rumah, Anda boleh tidak punya kendaraan, tapi jangan sampai kita tidak punya rumah di surga Allah. Dari mana nyicilnya Ustaz? Dari sekarang Bapak Ibu. Maka rumah itu bukan hanya kita pikirkan bagaimana agar kita punya rumah di dunia, tetapi bagaimana juga kita memikirkan bagaimana nanti kita punya rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Nyicilnya dari sekarang. Pakai apa Ustaz? Amal soleh. Maka kalau mau amal solehnya diterima, ikutilah tuntunan Quran. Apa itu Ustaz? Cuma 5 yang perlu kita jaga Bapak Ibu. Cuma 5.
5. Apa itu? Ahkamul khams, hukum syarat yang 5. Apa itu? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Cuma ini yang Bapak Ibu perlu jaga seumur hidup. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nggak ada lagi. Maka mana-mana yang wajib, mari kita amalkan. Apa yang wajib Bapak Ibu? Sholat apa? Sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wajib. Jangan tinggalkan Bapak Ibu. Sholat, jangan tak sholat. Apalagi? Puasa bulan Ramadan. Apalagi? Bayar zakat. Apalagi? Haji bagi yang sanggup. Apalagi? Berbakti kepada orang tua. Apalagi? Menutup aurat. Maka mana-mana yang wajib, mari kita amalkan. Mana yang sunnah, mari kita perbanyak. Mana yang haram, mari kita tinggalkan. Dengan begitu, kalau kita insya Allah senantiasa istiqomah, tunduk patuh, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi Allah menurunkan aturan sebelum kita kembali ke negeri akhirat. Allah menurunkan Al-Quran berupa syariat untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan itulah nanti amal kita akan ditimbang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kita semua ini akan ditimbang amalnya oleh Allah di hari akhirat. Pertanyaannya Ustaz, dengan apa Allah akan menimbang amal kita? Ahadolang Ustaz, undang-undang natukinai ben Allah di akhirat. Imadah Bapak Ibu, undang-undangna Al-Quran. Kenapa kita harus menyesuaikan perbuatan kita dengan Quran? Karena Quranlah yang nanti akan Allah jadikan sebagai undang-undang untuk menimbang amal kita di negeri akhirat, untuk menimbang amal kita mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Maka saya berdoa terakhir untuk menutup pengajian kita ini, karena sudah jam 3:06. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tergolong sebagai ashabul yamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tahu nggak ashabul yamin? Au ashabul jannah. Mereka lah golongan kanan, yaitu para penghuni sorga. Mudah-mudahan kita tidak termasuk sebagai ashabus simal, yaitu golongan kiri. Au ashabun nar. Mereka adalah para penghuni neraka, yang Allah sebutkan para penghuni neraka itu adalah kaumun mujrimin, orang-orang yang durjana, para pendosa, yang mereka itu kelak tempatnya adalah di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mau masuk surga apa neraka? Surga apa neraka? Surga. Kenapa tidak mau masuk neraka? Karena kata Allah, neraka itu adalah wabi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Sebagaimana surga adalah sebaik-baik tempat kembali. Pasti Bapak Ibu ingin masuk surga, tidak ingin masuk neraka. Kenapa? Karena kata Allah, seringan-ringan siksa di neraka Allah ialah apa Bapak Ibu? Dipakaikan kedua sandal dari bara api, yang kalau sandal itu kita pakai maka akan meleleh isi otak kita. Itulah seringan-ringan siksa di neraka Allah. Sanggup tidak? Gak sanggup Ustaz. Sepanas-panasnya aspal di dunia ini, sepanas-panasnya pasir di Timur Tengah, kalau kita injak Bapak Ibu, paling-paling yang meleleh hanya telapak kaki, tidak sampai melelehkan otak. Tapi tidak di neraka Allah. Di neraka Allah seringan-ringan siksa, dipakaikan sandal dari bara api neraka, yang kalau sandal itu kita pakai maka akan meleleh isi otak kita. Nauzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan senantiasa kita ini adalah menjadi orang yang istiqomah, beriman dan bertakwa, karena memang takwa merupakan satu-satunya kunci bagi kita untuk bisa masuk surga Allah. Apa kuncinya Bapak Ibu? Takwa. Makanya setiap Jumat khatib menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Pegang teguh kuncinya. Ulang palua kuncine Bapak Ibu ade. Marana mula malua kucinon, nah bisa membuka pintu. Pintu ni surga itu kucina. Ama kucina Ustaz, takwa. Maka kalau bahasa orang kampung kami mengatakan, pertahankanlah takwa Bapak Ibu at all cost by all means. Berarti Ustaz, dengan segala resiko, dengan taruhan apapun,
jangan korbankan takwamu. Jangan korbankan takwamu demi meraih dunia. Jangan korbankan takwamu demi meraih jabatan. Jangan korbankan takwamu hanya karena ingin memperturutkan dunia yang bersifat sementara. Mudah-mudahan dengan begitu insya Allah kita akan selamat sampai ke negeri akhirat. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Al-Quran, dengan pemahaman kita kepada Al-Quran, dengan perjuangan kita terhadap Al-Quran, kita adalah kelak termasuk sebagai orang yang Allah pilih, berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah, bahkan berhak mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita kelak di yaumil akhir. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Usikum nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan yang menyinggung perasaan hati Bapak Ibu. Kalau mungkin masih ada waktu, silakan nanti ada sesi tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.